Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada sedikit materi dari saya untuk pembelajaran CNC ya. Ini untuk mempercontohkan menentukan titik nol mesin ya atau program itu pada satu titik itu benda kerja. Jadi menentukan posisi offset kalau bahasa CNC. Nah, ini pembelajaran khusus untuk kelas 12 ya. Oke, kita mulai. Yang pertama itu ini ada mesin CNC yang kita gunakan namanya GSK ya. Program dengan menggunakan GSK yaitu tipenya 225 ya, MI ya. Nah, dalam mesin GSK ini ada beberapa hal tahapan yang harus kita coba ya atau kita laksanakan. Yang pertama, coba gerakan Arman. Kita ke MDA dulu, mencari tool namanya center fit. Nah, center fit kita udah ada di magazine ya, sudah tempel di magazine, tapi kita harus panggil dulu atau kita ganti yang tool yang nempel di spindle ya. M6 biasa, M6 T1 ya, karena center fitnya itu ada di tool 1, di insert, oke, lalu di klik start. Nah, oke, setelah masuk jangan lupa di zero mesin dulu, Y-nya, Z-nya naik ke atas ya, lalu nah setelah kita merubah center fit, nah center fit ini fungsinya untuk menentukan titik X dan titik Y pada suatu benda untuk menentukan titik nolnya, karena patokannya ada di center fit. Nah, center fit ini nanti yang akan bergoyang-goyang sampai bendanya itu center fitnya itu lurus atau tidak bergoyang lagi untuk menentukan titik X dan Y-nya. Coba kita coba dulu, tapi sebelum itu kita tentuin dulu speednya, karena dalam mesin GSK dia nggak bisa langsung masuk speednya. Pakai MDA, lalu dihapus dulu di atasnya. Ke M3, S-nya maksimal 500 ya, S-nya maksimal 500 insert. Nah, setelah masuk kita coba dengan circle start. Oke, berputar hanya RPM kecepatan 250 karena di sini posisi kecepatannya hanya 50%. Kalau memang pengen 500 kita fullkan 100%, jadinya 500 RPM. Oke, jadi kecepatan mesin yang ada di spindle itu besarannya 500 RPM. Nah, tidak boleh lebih dari 500 kalau sebisa mungkin, karena itu ada di dalam center fit itu ada pair. Kalau di atas 1000 biasanya itu pairnya itu akan lepas, itu bahaya, akan rusak center fitnya. Oke, di reset. Nah, setelah di reset baru kita mulai untuk menyeting benda kerja ke toolnya ya. Jadi menentukan tool X, sumbu X dan sumbu Y itu langsung ke benda kerja ya. Silakan dicoba ke biasa edit offset ya. Nah, pilih yang kalau di kita tampilannya di massive ya, massive. Nah, di sini tampilan layer massive seperti ini, GSK. Nah, di GSK seperti ini. Ini ada titik-titik koordinat yang kita belum setting ya. Belum setting ya. Dengan menggunakan nanti center fit tersebut kita isi nilai-nilainya berapa, posisi dari P1, P2 ini khusus untuk X. Ya, P1 dan P2 ini khusus untuk X. Lalu P3 dan P4 ini untuk sumbu Y. Pertama tahapannya itu dulu. Setelah itu kita ganti tool ke sumbu Z seperti itu. Dari sumbu Z ntar baru disetting ke sumbu Z-nya. Ya, silakan dicoba dulu pakai MPG bisa. Nah, gerakan dulu pakai remote-nya di atas sih. Kita coba dulu di P1 ya.
Nah, oh ya maaf, sebelumnya ke sini dulu. Kita ada dua cara untuk menentukan titik nol di benda kerja, ya, khususnya untuk pembuatan program. Ada yang pertama itu biasanya orang di sudut sebelah kiri bawah, ya, atau ujungnya kiri paling bawah, atau juga yang di titik tengah, ya. Ya, itu dua cara. Makanya ada yang satu di ujung sini, satu di tengah-tengah benda kerja. Nah, untuk kali ini kita contohkan ya di tengah-tengah benda kerja, karena mayoritas orang untuk operator biasa setting nolnya itu nggak di ujung sini tapi di tengah-tengah. Nah, itu kita coba. Ya, sekarang jalankan. Kita cari dulu P1 dan P2-nya. Kali 100. Ya. Terus. Nah, kita dekatkan benda kerja ke center pitnya. Setelah itu turunkan center pit, ya, sumbu Z-nya. Nah, tahan dulu sebentar, baru kita hidupkan mesinnya, spindle-nya. Kita hidupin pakai ini, ya, SSKW boleh. Nah, ini tombol untuk menghidupkan mesin spindle-nya. Nah, kecepatannya kurang lebih 500 karena 100%. Nah, P1 itu ada di sebelah kiri benda kerja, ya. Kalau dari kita lihat ada di sebelah kiri, ya. Usahakan lewatin dulu X-nya. Terus, oke, off, turun ke bawah. Turun terus sampai di bagian, bukan di ujung ya, tapi di agak ke tengah dikit dah. Off. Nah, baru kita paskan senternya ke benda kerja di sebelah kiri, bidang yang sebelah kiri, pelan-pelan sampai center pitnya tidak bergoyang lagi. Terus agak cepat, masih jauh. Oke, nah, coba lihat. Nah, kita bisa lihat tuh posisinya center pit udah tidak bergerak lagi, berarti bahwasanya untuk titik P1 ini sudah valid nilainya, ya, atau sudah pas gitu. Kalau sudah center pit tidak bergoyang lagi, baru kita setting, kita klik di X P1. Nah, muncullah harganya itu kurang lebih 398 titik sekian, ya. Nah, ini untuk P1. Nah, karena kita posisinya ada di tengah, berarti kita harus cari P2 dulu. Nah, benda kerja center pitnya kita katasin dulu. Katasin. Lalu pindahin ke sebelah kanan, karena posisi P2 ada di sebelah kanan. Turunkan ke bawah. Geser X-nya, ya. Off, pelan-pelan. Baru dipakai ini kali 10. Nah, MPG-nya kali 10 biar jalannya jangan terlalu cepat, ya. Terus belum lempeng atau belum lurus atau nggak goyang-goyang, ya. Masih belum goyang, masih goyang itu. Sampai dia tidak goyang, ya. Sudah, ya. Oh, ya. Sudah, ya. Cukup. Kalau sudah center, berarti kita langsung ketik XP2. Nah, muncul kan nilai XP2-nya sekian. Berarti batasnya itu kurang lebih ini ada 70, kurang lebih 70-an, 72, ya, 72 mili. Nah, ini belum selesai untuk menentukan koordinat di X-nya, ya. Kalau mesin kita di GSK ini udah secara otomatis kebaca ketika kita mencari nilai titik tengahnya berapa sih?
selisihnya berapa dari sini ke sini berapa ya. Nah, ini tinggal kita setting X ya, setting X. Coba klik. Nah, akan muncul koordinat sekian. Berarti bahwasannya untuk titik X di 0 di tengahnya itu kurang lebih pada posisi 363 sekian. Nah, ini kehebatan kita di GSK. Jadi lebih lebih enak dan lebih tidak repot-repot lagi untuk mengurangi atau menghitung ini, tapi secara otomatis mesin sudah ngebaca bahwasannya untuk titik tengah nolnya X itu sekian. Nah, lanjut kita pindah ke P3 dan P4. Itu untuk posisi Y. Mau goyangkan dulu center pitnya. Ingat ya, harus P3 dulu. P3 ada posisi di depan benda kerja, di depan kita ya. Turun ke bawah. Nah, ini mencari titik 0 di Y-nya karena X tadi sudah selesai. Terus udah ya. Oke, turun dikit kalau bisa. Oke. Mundur. Nah, pelan-pelan. Terus agak cepat dikit. Nah. Pelan-pelan. Dikit lagi mau lurus ya. Tuh. Dikit lagi, kurang. Udah ya, cukup. Nah, kalau sudah menentukan titik P1, P3 di center kita, baru kita caranya sama kayak X tadi, tinggal ketik Y P3. Akan muncul juga di layar nilainya 200 sekian ya. Nah, setelah P3 baru kita cari P4-nya. Dinaikin lagi ke atas benda kerja, lalu digeserkan sambil digoyangin center pitnya, disentuh sedikit aja sampai dia center pitnya goyang ya. Udah lewat ya, off, baru tinggal geser, Y-nya maju ke depan pelan-pelan sampai lurus lagi ya. Terus good. Siap, dah pas ya, udah nggak goyang-goyang. Lanjut ke, nah tinggal kita ketik atau kita klik yang ada di YP4 nya. Setelah P3 dan P4 kita sudah dapat nilainya sekian, tinggal kita klik di Y, set Y. Oke, klik. Akan muncul hasilnya koordinatnya 203 ya, koma sekian. Itu caranya untuk X dan Y menentukan koordinatnya. Kita sudah dapat nih koordinat sekian. Nah, terakhir tinggal menentukan sumbu Z. Karena sumbu Z kita belum dapat koordinatnya berapa untuk di tengah-tengah ini. Nah, kita ganti karena sumbu Z itu nggak bisa pakai center pit, harus pakai toolnya atau end mill-nya yang kita gunain. Nah, kita reset dulu, maaf, berhentikan mesin, lalu zero mesin dulu, maaf, diredusin, katasin ya. Kalau sudah, kita ganti tool ya, MDA. Nah, ganti tool, kita ganti tool dulu ya, program. Nah, ke MDA ya. Yang ini kita hapus, program sebelumnya kita hapus. Nah, baru kita ketik, kita nyoba tool 2 ya, kita panggil tool 2. Tool 2 itu M6 T2, kurang lebih end mill diameter 12. Insert, udah. Kalau sudah, kita klik start. Kita ganti tool dari center pit ke end mill.
kurang lebih diameter 12 ya. Nah, sudah jadi, balik lagi ke layar monitor, silakan. Nah, kalau sudah kita panggil tool 2-nya, kita balik ke tadi offsetnya, edit offset. Nah, lalu layar seperti ini. Nah, nanti kita akan cari titik sumbu Z-nya. Nah, sumbu Z itu ada syaratnya, harus menggunakan benda atau filler height yang kita gunakan. Misalnya ini contoh ya, biasanya rata-rata pakai N-mill atau pakai zero, ada nama alatnya itu zero center khusus Z ya, karena kita nggak punya, kita pakai alat adanya dulu gitu yang kita gunakan. Nah, ini kebetulan ada aluminium, tebalnya kurang lebih 16 mili. Nah, nanti ini sebagai pembatas untuk mencari titik Z-nya antara N-mill dan benda kerja sebagai pembatas. Nah, ini nanti ada di atasnya. Silakan. Oke. Kalau sudah ditaruh, baru kita pakai MPG lagi. Ya, kita pakai MPG, lalu ragumnya kita dekatkan ke mesin. N-mill. Ya. Sumbu X. Terus gerakin, lalu maju ya. Diusahakan kalau bisa di tengah-tengah benda kerja ya, kita nempelkan nanti. Oke. Turun ke bawah. Nah, perhatikan pada saat turun itu jangan terlalu cepat, tapi santai aja. Nah, ketika sudah mendekati benda kerja dan N-mill, usahakan kecepatannya jangan kali 100, kalau bisa kali 10 ya, kecepatan MPG-nya. Udah di tengah belum? Kayaknya belum ya, belum maju ya. Dikit Y-nya, maju ke depan. Kali 100. Oh ya, baru Z-nya kali 10. Nah, pelan-pelan sampai itu nempel banget ya. Syaratnya, kan, cek benda kerja atau fillernya yang kita gunakan itu sampai tidak bergerak ya, tidak boleh longgar ya. Nah, ini masih longgar, berarti masih ada jarak space, harus pas. Coba turunin lagi, turun, terus naikin dikit sekali, satu putaran, tek. Nah, lewat, turun lagi, dah. Nah, sampai ini nggak bergerak ya, tapi jangan terlalu tekan banget ya, nanti N-mill-nya yang patah, bahaya. Nah, ini kudu diperhatikan ya. Nah, kalau sudah begini berarti kita sudah dapat nih untuk menentukan titiknya. Nah, kalau sudah, kita lari ke monitor. Nah, monitor sudah bergerak nih Z-nya, tapi itu kan ada pembatasnya ya, atau filler height-nya. Nah, kita ubah nih 0 ini sesuai fillernya atau batasannya itu. Tadi kan karena benda kerja kita fillernya itu dia besarannya 16, kita ketik di sini 16. Coba di input 16, input. Nah, oke. Ini udah ada batasannya, bahwasanya jarak antara N-mill dengan benda kerja itu ada kurang lebih jaraknya 16. Nah, ketika kita set Z, dia jumlah ini akan bertambah 16 mili di sininya. Oke, kita coba. Nah, tuh kurang lebih seperti itu. 262 tambah 16 kurang lebih 278. Pas seperti itu. Berarti antara benda kerja untuk sumbu Z itu sudah ditentukan. Nah, ini untuk menentukan titik 0 ini kita sudah selesai ya. Nah, caranya untuk membuktikan nih, kita masukin program ya, masukin program. Nah, setelah itu kita zeroin dulu mesinnya. Nah, fillernya diangkat, ditaruh. Nah, kita lihat ini settingan G54 ya. Ingat ya, G54 ya, untuk semua
proses ya. Nah, lalu kita lari untuk membuat MDA ya, manual data input. Kita bikin program secara manual di MDA untuk menentukan benar nggak sih hasil yang kita buat gitu, atau kita lakukan tadi untuk menentukan suhu X, Y, dan Z-nya. Nah, kita klik pertama itu kodenya G90. Nah, oke. Lalu G43, G94, terakhir G54. Oke, insert. Nah, udah muncul. Di bawahnya tambahin lagi M6 karena ini tool 2 ya, M6 T2. Insert. Di bawah lagi kita tambahin G00. Kita pakai G00 dulu pertama, kita coba ya. Ini G00 itu lebih cepat dari G01. Lalu X0 Y0 titik ya, jangan lupa pakai titik, Y0 titik. Nah, biasakan pakai titik ya. Z juga sama, 10 titik. Nah, klik insert. Nah, kenapa di Z10 kita ngasih batas space dulu, nyari titik aman, karena kalau Z itu bahaya kalau kita salah setting, just antara benda kerja dan Emily akan bertabrakan kalau salah setting ya. Tapi kalau enggak, dia pas. Nah, karena di sini kita kasih biar aman, itu SOP-nya biar aman, dikasih jarak 10 mili di atas benda kerja. Nah, nanti kita coba. Nah, setelah itu boleh kita tambahin di sini putaran mesin di bawahnya. M3, S-nya jangan terlalu cepat lah, 500 boleh. Oke, input, set, dah. Kursor di keatasan. Nah, kita coba ya. Action, start. Coba perhatikan, kita di start itu akan lebih cepat. Nah, oke. Nah, ini alarm. Kenapa? Ini salah input. Ini contoh salah input ya. Ini alarm karena kenapa? Di sini kodenya ada yang kurang diketik. M3-nya, 3-nya nggak ada ya. Tuh, tolong perhatikan. Ya, oke, kita reset aja langsung alarm hilang. Kita zeroin dulu. Nah, ini kita edit karena putaran mesinnya nggak hidup tadi. MDA lagi, kita hapus. Ini kita hapus. Kita lihat dulu. Lalu kita ketik M3. Tadi mungkin kurang tekan ya. S500. Insert. Nah, akan muncul ya. Nah, kita coba ulang untuk pembuktian bahwasannya settingan kita benar loh, pas di tengah-tengah benda kerja dan di atas kurang lebih 10 mili ya. Lalu di atas bendanya nanti ini putar end millnya akan berputar kurang lebih 500. Oke, kita coba klik circle K. Nah. Ya, kita cek bahwasannya benda kerja di sini berkecepatan 500 end millnya berputar 500 di atas benda kurang lebih 10 mili. Ya, jadi settingan kita pas di tengah-tengah antara benda kerja. Itulah untuk menyeting menentukan titik nol benda kerja pada saat kita membuat program dan membuat settingan CNC-nya di mesin, gitu. Oke, cukup, kita reset. Ya, itu materi dari saya. Ya, ini penggunaan G00 ya memang agak cepat. Yang perlu diperhatikan adalah G00 itu ketika kita salah input atau belum yakin, memang harus standby di emergensinya, harus siap-siap karena bisa jadi benda kerja dan end mill itu akan bertabrakan kalau kita salah nyeting ya. Karena di sini tidak salah nyeting, jadi lebih aman, lebih tidak terjadi kecelakaan. Itu aja dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah atau kekurangan, bisa
sambil diskusi bareng di sini dengan saya Pak Angga Irianto dari SMK Agung. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan mengenai untuk mencari titik nol center di benda kerja, khususnya di mesin kita ya, mesin kontrol GSK ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Itu aja, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.